Ramai hari Minggu warga bergoes. Walau lelah kaki, tapi hati bahagia. Selamat Milad ke-20 untuk PKS. Terus berkolaborasi melayani Indonesia. Yang kedua, yang terakhir nih. Sepeda Habib Salim melaju kencang di jalan. Habib Abu Bakar dan Bang Saihu mengikuti naik kendaraan. Bersama PKS kemarin penuh dengan kenangan. Kembali bersama PKS esok penuh dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif dari Forum News Network. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Ahad siang itu menggelar milad alias ulang tahun yang ke-20. Milad yang digelar di Istana Olahraga Senayan itu berlangsung sangat meriah. Ribuan kader dari kawasan Jabodetabek hadir dan membuat gedung Istora seolah tenggelam dalam lautan warna putih oranye. Seragam baru PKS menggantikan seragam lama putih, hitam, dan kuning. Sejumlah tamu penting hadir. Dari pimpinan parpol yang hadir itu tampak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan partai-partai lain diwakili oleh Ketua DPP. Walaupun tidak hadir secara langsung, sejumlah ketua umum itu menyampaikan pidato sambutannya melalui video. Itu antara lain dari Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketua Golkar Airlangga Hartarto, juga Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti. Selain itu, acara dihadiri oleh beberapa kader PKS yang menjadi kepala daerah seperti Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, Gubernur NTB Zulkifli Mansah. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pada Pilkada 2017 lalu diusung oleh PKS bersama dengan Gerindra. Dari semua tamu undangan, kehadiran Anies Baswedan ini memang tampak paling menyedot perhatian dari kader PKS. Anies hadir mengenakan batik bernuansa oranye. Ini miriplah seragam PKS gitu. Sejak Anies hadir, kader PKS ini sudah mengeluh-ngeluhkannya, bahkan banyak diantaranya yang meneriakkan Anies Presiden, Anies Presiden. Ketika Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan sambutan dan menyebut nama undangan satu persatu, ketika giliran Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyebut nama Anies, ini sambutannya paling meriah dan teriakan Anies Presiden itu kembali bergema. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ada apa ini dengan Pak Anies? Ya. Bersabarlah Pak Anies. Harapan kader PKS itu tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika menyampaikan sambutannya, Anies itu menutupnya dengan sebuah pantun. Sepeda Habib Salim melaju kencang di jalan. Habib Abu Bakar dan Bang Saihu mengikuti naik kendaraan. Bersama PKS kemarin penuh dengan kenangan, kembali bersama PKS esok penuh dengan harapan. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk mencerna maksud di balik pantun dari Anies Baswedan itu. Dia mengingatkan PKS bahwa dia menjadi gubernur DKI Jakarta karena diusung oleh PKS. Dan dia ini berharap pada Pilpres 2024 itu akan kembali diusung oleh PKS.
Nah, sekarang mari kita bahas kemungkinannya dan bagaimana peluangnya. Anies sampai saat ini tidak berpartai, dia bukan kader partai manapun. Untuk menjadi calon presiden, dia harus mendapat dukungan dari partai atau gabungan partai yang memiliki 20% kursi di DPR atau 25% dari perolehan suara nasional. Jadi saat ini dia harus menjajakan diri ke partai-partai. Tadinya secara kalkulasi politik, Anies ini sesungguhnya akan menjadi capres pertama yang mendapatkan tiket. Partai yang disebut-sebut akan mengusung Anies adalah gabungan antara Nasdem, P3, dan PAN. Kursinya cukup ketiga partai politik ini kalau digabung suaranya ada 122 kursi ya. Nasdem 59 kursi, P3 19 kursi, dan PAN itu 44 kursi. Jadi ini kan syarat untuk maju mengusung capres cawapres ini partai politik atau gabungan partai politik yang kalau kita hitung 20% dari kursi di DPR, total sekarang kursi DPR itu 575, jadi minimal harus punya 115 kursi. Jadi kalau Nasdem, P3 dan PAN bergabung, itu mereka bisa mengusung satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Hubungan Anies dengan Nasdem juga cukup mesra. Bahkan sebagai orang Nasdem seperti dikatakan oleh Surya Paloh juga menyebut bahwa Anies ini adalah keluarga besar Nasdem. Bahkan juga sejumlah pengurus wilayah Nasdem sudah menyebut namanya dan akan dibawa ke Rakernas Nasdem yang akan berlangsung pada pertengahan bulan ini. Komunikasi dengan P3, Anies ini juga sangat intens. Bahkan kemarin kan pengurus DPW P3 DKI sudah secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Begitu pula hanya dengan Partai Amanat Nasional. Mayoritas konstituen PAN, seperti dikatakan oleh pengurusnya, itu punya kecenderungannya untuk mendukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, juga sudah menunjukkan tanda-tanda mulai merapat dan menjalin komunikasi yang lebih erat dengan Anies Baswedan. Zulhas ini misalnya tampak hadir dalam salat Id bersama Anies di Jakarta International Stadium. Jangan dilihat ini hanya sebagai ritual biasa ya, salat Id biasa. Bagaimanapun juga Jakarta International Stadium ini adalah salah satu ikon keberhasilan Anies Baswedan dalam membangun kota Jakarta. Jadi kalau Zulhas hadir dalam sholat Idul Fitri yang digelar oleh Anies Baswedan di Jakarta International Stadium, ini secara politis mempunyai makna yang simbolik. Namun masalahnya bayangan tiket yang harusnya sudah di tangan Anies itu tiba-tiba menguap, itu bersamaan dengan deklarasi 3 ketua umum parpol, yakni ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan ketua umum Partai P3 Suharto Mono Arfa. Mereka kan kemudian membentuk koalisi yang disebut sebagai Indonesia Bersatu. Partai ini banyak yang menduga kuat akan digunakan sebagai kendaraan politik Jokowi. Ini bisa macam-macam ini digunakan oleh Jokowi ini. Pertama, tentu saja akan digunakan Jokowi untuk kembali maju 3 periode. Ini jika syarat-syarat atau ketentuan perundang-undangan ini bisa diterobos. Dalam hal ini ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau toh tidak bisa digunakan oleh Jokowi untuk maju 3 periode, ini bisa digunakan oleh mereka-mereka yang akan menjadi proksi yang bertugas untuk mengamankan kepentingan Jokowi setelah dia lengser sebagai presiden pada tahun 2024. Dan nama yang disebut paling santer itu adalah Ganjar Pranowo. Sebenarnya ini nggak terlalu sulit untuk membacanya, karena kalau kita lihat tim sukses dari Ganjar Pranowo itu mayoritas sekarang ini adalah pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Namun ada tanda-tanda ini kelihatannya nama Ganjar ini mulai goyah ya. Ini belum sepenuhnya fix dia betul-betul akan mendapat limpahan suara dari Jokowi. Ini tanda-tandanya kita bisa lihat ketika Jokowi ketika bertemu dengan relawan Projo dalam Rakernas di Semarang, di Muntilan beberapa waktu yang lalu, kan dia mengingatkan kepada para Projo ini untuk ojo ke susu untuk menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Jadi ini sekarang posisi Ganjar menjadi goyah ini. Tapi pilihan-pilihannya siapa kalau tidak Ganjar? Ini yang sampai sekarang kita belum bisa membacanya. Dan saya mendengar Ganjar ini diberi semacam ultimatum atau diminta untuk dapat meningkatkan elektabilitasnya sehingga dia layak untuk meneruskan estafeta kepemimpinan Jokowi. Nah, karena itu
boleh dibilang ini pembentukan koalisi 3 partai, Golkar, P3, dan PAN ini ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama tadi, yang pertama adalah untuk kendaraan Jokowi atau proksinya, dan yang tujuan kedua sekaligus ini untuk menyabot tiket pencapresan Anies. Jadi kini tinggal Nasdem yang tersisa. Dengan jumlah kursi Nasdem 59 di DPR, 59 kursi, ini nggak mencukupi untuk mengusung Anies. Selain itu, dinamika internal di Nasdem itu luar biasa, sangat dinamis ya. Ini nama Anies juga belum bisa dipastikan akan diusung oleh Nasdem sebagai calon presiden. Artinya sampai sejauh ini belum ada satupun partai yang akan mendukung Anies untuk maju pada Pilpres 2024. Ini statusnya ini Anies sama Ganjar ini mirip-mirip, cuman bedanya Ganjar ini adalah kader PDIP, sementara Anies bukan kader partai manapun juga. Tetapi walaupun Ganjar ini adalah kader PDIP, tampaknya pintu untuk menggunakan PDIP sebagai kendaraan Ganjar sudah tertutup rapat, sudah disegel oleh Ibu Megawati untuk kepentingan pencapresan Puan Maharani. Kita belum tahu apakah Puan nanti akan menjadi capres atau menjadi cawapres. Karena itu bila sekarang ini ya Anies ini mulai melirik dan mengirim kode-kode keras ke PKS, saya kira ini bagi Anies merupakan pilihan yang sangat logis. Dia tentu saja harus berusaha keras untuk mendapatkan tiket ya, bagaimanapun caranya. Sebaliknya bagi PKS, Anies juga merupakan pilihan yang logis juga. Bagaimana kalkulasinya? Ini begini, kalkulasinya begini. Pertama, dari kalangan internal PKS sampai saat ini kan belum ada satupun tokoh yang namanya masuk dalam radar survei pencapresan. Anda boleh sebut siapa? Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf, atau bahkan Presiden PKS sekarang Ahmad Saiku. Namanya belum masuk dalam radar di pencapresan ya. Nah, kalau Anies tentu saja berbeda, karena bagaimanapun juga nama Anies ini sudah muncul ya setidak-tidaknya 3 besar lah dalam berbagai survei. Maka dengan mendukung Anies, PKS ini punya keuntungan. Dia punya tokoh yang akan dijagokan dalam Pilpres. Kedua, dengan mendukung Anies, maka PKS bisa mengulang sukses mendulang suara seperti halnya pada Pilpres 2019. Dalam politik itu dikenal namanya kotel efek atau efek ekor jas. Ini yakni sebuah partai itu akan mendapat limpahan suara dari figur atau kandidat yang didukungnya. Pada Pilpres 2019, PKS itu mendapat limpahan suara yang sangat signifikan ya karena mendukung Prabowo. Karena pada waktu itu kelompok kanan Islam atau kelompok-kelompok Islamis kan banyak mendukung Prabowo, dan ketika itu mereka pada pilihan politik mereka akhirnya melimpahkan suaranya pada PKS bukan pada Gerindra. Nah, maka pada Pilpres 2024 ini kalau kemudian dia mendukung Anies Baswedan, maka efek kotil efek pada maksud saya kotil efek pada tahun 2019 juga bisa terulang kembali. PKS akan mendapat suara limpahan setidaknya dari kalangan Islam garis atau kelompok kanan ya, terutama pendukung-pendukung Islam di perkotaan. Ketiga, dengan partai yang pertama kali ini kalau kemudian PKS bersedia mendukung Anies, ini dia menjadi pengusung dari Anies, maka PKS bisa mengklaim dia menjadi semacam leader dalam membentuk koalisi. Sebagai leader tentu dia nanti banyak mendapat hak-hak prerogatif yang menguntungkan. Nah, tapi dengan aturan PT 20% ini kan PKS tidak mungkin mengusung Anies sendirian. Dia harus berkoalisi dengan partai lain. Setidaknya diperlukan 2 partai lain yang akan menjadi mitra koalisi. Ya, kan modal PKS sekarang hanya 50 kursi di DPR. Pilihannya itu bisa Nasdem, Demokrat, atau PKB. Namun yang perlu diingat, membentuk koalisi ini juga tidak mudah. Siapa yang didukung, apa yang diperoleh oleh partai-partai pendukung, itu hitung-hitungannya sangat pelik. Pilihan lain adalah PKS sendirian mengusung Anies Baswedan. Nah, apa bisa? Nah, kalau jalan ini yang dipilih, maka PKS harus fight, harus bertempur di Mahkamah Konstitusi untuk menghapus presidensial threshold 20%. Saya mendengar PKS sudah mau mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi, dan peluang PKS bila maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan gugatan ini sangat besar. Sebab PKS merupakan salah satu partai peserta pemilu. Ini sebuah argumen yang selalu digunakan oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menolak semua gugatan presidensial threshold 20% oleh sejumlah individu ya. Alasannya mereka ini tidak punya legal standing. Nah, siapa yang punya legal standing? Yang punya legal standing adalah partai-partai
peserta pemilu. Nah, kalau PKS yang mengajukan gugatan, alasan apa lagi yang akan digunakan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya? Jadi kalau toh tadi Anies sudah menyampaikan kode-kode keras, bahkan sampai ke membawa-bawa romantika lama Pilkada 2017 yang kata Anies penuh kenangan, itu nantinya disambut oleh PKS, perjalanan dan perjuangannya masih sangat panjang. Namun kita harus mengakui secara jujur ya, sejauh ini bagi PKS itu mendukung Anies itu merupakan pilihan yang secara kalkulasi paling masuk akal. Sebaliknya bagi Anies juga mendekat, merapat ke PKS, mengajuk hati PKS itu juga merupakan usaha yang juga paling masuk akal. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.